Zaza, kata-kata hari ini. Kita anak mal. Kita anak mal, kita sering dibilang tukang antar paket. Isi bang, pakai. Padahal bukan itu yang dimaksud. Manajemen administrasi logistik, kita mempelajari ilmu tentang bagaimana melakukan perencanaan, pengelolaan, pengendalian, hingga pengawasan terhadap barang loh. Selain itu juga di jurusan ini kita akan melakukan kegiatan logistik secara menyeluruh, yakni ada pengadaan, ada bahan baku atau yang biasa kita sebut dengan procurement, pembelian bahan baku atau biasa juga kita sebut dengan purchasing, produksi menjadi barang jadi, penyimpanan atau storage, hingga kita melakukan distribusi barang ke tangan konsumen akhir. Jadi pada intinya kita akan mempelajari apa saja kegiatan yang terjadi pada kegiatan aliran arus barang dari hulu hingga ke hilir, yakni dari supplier hingga customer terakhir. Jadi kalian penasaran kan dengan apa aja yang ada di jurusan mal ini? Setelah ini kita akan membahas salah satu mata kuliah yang ada di jurusan mal ini, yaitu Desain Produk dan Inovasi Logistik. Ayo gabung di jurusan Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menampilkan video terkait dengan materi yang akan kita sampaikan, yaitu tracking atau pelacakan online di dalam suatu e-commerce. Stay tune ya. Bye-bye. Killer body samurai mind. They can't be. Okay. Dengan judul mengimplementasikan teknologi trace to tracking untuk meningkatkan efisiensi pengiriman di PT Nusantara Express Kilap. PT Nusantara Express Kilap atau yang lebih kita kenal dengan Shopee Express merupakan anak perusahaan dari PT Shopee International Indonesia yang bergerak dalam bidang logistik dan e-commerce yang melayani pengiriman ke wilayah seluruh Indonesia. Mereka berperan sebagai distributor e-commerce untuk berbagai macam elektronik dan barang-barang lainnya. Shopee Express menawarkan berbagai pilihan layanan pengiriman seperti next day, standard delivery atau COD atau cash on delivery yang dapat melacak status pengiriman paket secara aplikasi Shopee ataupun website dengan Shopee Express. Permasalahan yang terjadi di PT Nusantara Express Kilat ada 5. Berikut ini merupakan penjelasannya. Yang pertama, ada ketidakmampuan melacak. Maksudnya adalah kesulitan untuk melacak perjalanan suatu produk dari produsen hingga ke tangan konsumen akhir. Lalu yang kedua, ada keterbatasan informasi. Merupakan informasi tentang produk seperti kualitas, tanggal kadaluarsa, atau bahkan keaslian barang. Tentunya ini akan sulit untuk diverifikasi. Lalu yang ketiga ada kehilangan transparansi, yang merupakan transparansi dalam rantai pasok mungkin terbatas. Lalu yang keempat ini ada risiko kesalahan manual, merupakan proses manual untuk melacak barang-barang sehingga rentan terhadap kesalahan manusia. Lalu yang kelima ada kesulitan dalam penelusuran masalah. Maksudnya adalah ketika ada masalah dengan suatu produk seperti cacat atau kontaminasi, menemukan akar penyebabnya bisa menjadi kendala. Selanjutnya, selain dari adanya permasalahan tersebut, tentunya perusahaan memiliki beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut. Di antaranya, yang pertama ada sistem manajemen persediaan atau fitur pelacakan persediaan dalam melacak stok barang secara real time dan lebih efisien. Contohnya di sini ada platform yaitu ada ThreadGecko, ada Zoho Inventory atau Shopify. Lalu yang kedua ini ada sistem pelacakan untuk pengiriman, di mana platform memberikan nomor pelacakan kepada pelanggan dan melacak status pengiriman secara real time. Tentunya terdapat berbagai platform juga pelacakan pengiriman yang dapat diintegrasi dengan toko online seperti ShipStation, Aftership, atau EasyPost. Lalu selanjutnya ada sistem analisis kerja, maksudnya adalah menganalisis kinerja situs web e-commerce termasuk perilaku pelanggan dan konversi penjualan. Contoh dari platformnya itu ada tools seperti Google Analytics, Kismetris, atau Mixpanel dapat digunakan untuk menganalisis kinerja situs web e-commerce. Lalu selanjutnya ada sistem manajemen hubungan pelanggan, yaitu membantu bisnis dalam melacak dan mengelola interaksi dengan pelanggan. Salah satu contoh platformnya itu ada CRM seperti Salesforce, HubSpot, atau Zoho CRM membantu bisnis.
Lalu ada sistem keamanan informasi, yaitu melindungi data pelanggan dan operasional dari serangan cyber. Namun dari secara keseluruhan solusi yang diberikan, pada perusahaan ini memilih sistem trace to tracking, yaitu dapat melacak segala aktivitas secara terus-menerus terkait informasi barang yang pelanggan pesan dalam membantu operasional perusahaannya. Sehingga dengan memilih dan mengintegrasikan solusi sesuai dengan kebutuhan bisnis, e-commerce ini nantinya dapat meningkatkan efisiensi operasional, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Baik, selanjutnya adalah Trace to Tracking. Jadi teknologi Trace to Tracking atau T2T adalah sebuah sistem atau metode yang memungkinkan untuk melacak pergerakan suatu produk atau barang dari awal hingga akhir dalam rantai pasok. Nah, tujuannya itu adalah untuk memberikan visibilitas yang lebih besar terhadap asal-usul, perjalanan, dan status suatu produk, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, kualitas, dan kepatuhan yang relevan. Nah, pada dasarnya, teknologi Trace to Tracking ini mencakup dua konsep utama, yaitu traceability atau pelacakan dan tracking atau pelacak. Lalu, apa alasan penggunaan Trace to Tracking? Yang pertama, transparansi operasional. Ini memberikan tingkat transparansi yang tinggi dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap bisnis e-commerce. Yang kedua, optimasi manajemen persediaan, mengurangi risiko kekurangan stok atau kelebihan persediaan. Lalu yang ketiga, peningkatan layanan pelanggan, informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai status pesanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang terakhir, penanggulangan masalah. Jika terjadi masalah dalam pengiriman atau pemenuhan pesanan, dapat segera mengetahuinya dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Baik, selanjutnya yaitu benefit atau manfaat setelah penerapan Trace to Tracking. Yang pertama yaitu transparansi yang tinggi. Ini tuh akses langsung ke informasi status pesanan secara real time, termasuk pembelian, pengemasan, dan pengiriman itu bisa diakses secara real time. Yang kedua yaitu kemudahan pelacakan. Melacak perjalanan pesanan dari titik awal hingga tujuan akhir tanpa perlu menghubungi layanan pelanggan. Yang ketiga yaitu pengurangan risiko. Ini tuh dapat mengidentifikasi dan menanggulangi potensi masalah yang lebih cepat. Mungkin jika terjadi kasus kayak kehilangan paket, itu bisa ditangani dengan lebih cepat. Dan dari semua benefit tadi, itu tujuan akhirnya yaitu peningkatan kepuasan pelanggan, memberikan pengalaman berbelanja pelanggan yang lebih transparan dan terhubung. Baik, selanjutnya kesimpulan dari materi kami yaitu implementasi Trace to Tracking dalam e-commerce membawa sejumlah manfaat signifikan. Ini termasuk peningkatan transportasi operasional, optimasi manajemen persediaan, analisis kinerja yang lebih baik, peningkatan layanan pelanggan, dan kemampuan untuk menanggulangi masalah dengan lebih cepat. Dengan memberikan visibilitas yang lebih besar terhadap pergerakan pesanan, Trace to Tracking mengubah pengalaman pelanggan menjadi lebih transparan dan terhubung, memperkuat hubungan bisnis dengan pelanggan, serta meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Mungkin itu sedikit penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.